Oke sahabat RC, bertemu lagi dengan Dimas Putra bersama RHJ Hobby. Kita nggak basa-basi lagi sekarang, nggak usah panjang-panjang. Di video kedua ini kita akan ngebahas tentang oli shock itu seperti apa, cara gantinya seperti apa, dan fungsinya seperti apa. Yang penting ikutin video ini, kita lihat cara ganti oli shocknya seperti apa. Nanti di akhir video akan saya jelaskan kenapa fungsi ketentalan itu nanti bisa jadi referensi buat kalian semua. Saksikan videonya, check it out. Oke teman RC, ini udah saya copot dari unit kitnya ya. Jadi tinggal gini aja, kayaknya kalau nyopotnya kayaknya teman RC mau udah pada paham lah gimana caranya ya kan. Sebenarnya tinggal copot cap ini, kita mulai tutorial ganti oli ya. Ganti oli dipnya, ganti oli dip, oli shock lah ya. Copot, nggak ngerti ya, copot capnya, ini kita puter aja. Nah jangan lupa nih siapin tisu, jangan licin ya, siapin tisu. Wah keras nih ya, kalau emang keras bisa pakai tisu juga. Ini ya jatuh, sorry agak ribet, padanya aja ya. Nah kita copot ini kan, ini tinggal dibuka. Nah ini ada nih botol aqua yang dipotong, kita tuang aja ke sini olinya dulu yang lama. Olinya yang lama tuang, sambil jangan lupa nih dimaju mundurin biar keluar semua oli shock yang kemarin. Nah kita tirisin. Sebenarnya sih kalau mau bener-bener bagus tunggu aja begini lama gitu ya, cuman kan karena takutnya nanti teman-teman bosan, udah kita langsung masukin aja tisu ke dalam sini. Yang simpel aja, nggak usah pakai ribet ya. Wah itunya harus bersih om, ini harus bersih. Oh iya, kalau itu malah lebih bagus ya, nggak apa-apa. Kan kalau ini bikin tutorial yang gampang aja lah. Dan alat nih saya pakai oli shock yang 50 ya. Nah pertama-tama udah tinggal ini kita pinggirin dulu. Nah isi sini hampir penuh. Nah sebenarnya sih jangan penuh-penuh banget ya, sisain dikit ya, bangsa berapa mili ya sampai mau penuh. Ini juga karetnya kita periksa dulu nih, pencet masih belum apa enggak. Nah pinggirnya kita rapiin nih, caranya gini, tekan aja. Nah pasang lagi dah. Sebenarnya sih bikin tutorial oli shock ini mah enggak, ya lupa, sebelum ini tutup pasnya ini didorong dulu, maju mundur, maju biar merata ya. Nih dinaikin turunin gitu, naikin turunin, cobain dulu berapa kali, 5 kali juga boleh. Nah udah, posisinya ke bawahin lagi, baru ini tutup atasnya. Kalau ada oli lebih tinggal dilap aja, dirapiin. Pokoknya mah ya sebenarnya kita sama-sama belajar sih sebenarnya, jadi nanti tinggal dirapiin aja. Yang penting kan fungsinya kenapa harus kental, kenapa harus encer gitu kan. Yang udah begini kan tinggal pesek begini. Nah ini perhatiin nih teman-teman nih, bukan tim salapin nih ya. Kalau teman-teman prosesnya bener, begitu ditekan dia keluar sendiri gitu ya. Mungkin didorong kali sama tangan ya. Ini tandanya prosesnya benar dan oli tidak ada yang bocor. Kalau misalnya om ini begitu ditekan nggak balik lagi, berarti ada beberapa bagian seal atau yang balonnya tadi ini masih belum pas masangnya. Nanti dicek ulang aja lagi. Nah prosesnya jangan berpatokan ini ke 50 ya, karena kalian sesuai dengan skalanya juga. Kalian kan juga ada yang pakai 1/10, 1/8 ya. Kalau di 1/8 begini saya biasa sih pakai yang ukuran 50 gitu, karena ini mempengaruhi grip pada
pada kecepatan RC kalian juga. Ketika emang terlalu keras nanti kan mobilnya jadi bumpy tuh, akhirnya kan mobilnya mental-mental dan si ban nggak terlalu dapat grip bagus. Sebenarnya gitu udah selesai. Nah, kita tinggal pasang-pasangin lagi pernya, pasangin pernya. Penting sekali lagi posisinya ya gini ya, tandanya kalau emang kalian udah bener-bener dia keluar lagi sendiri. Nah, pasang. Nah, yang tadi saya bilang di jas itu sebenarnya olinya udah pakai 50, ternyata mau cari settingan ternyata kurang keras. Kalian bisa putar di sini dulu, diputar di sini dulu kan. Nih, setelan ini. Wah, setelan ini diputar dulu. Ya secara kalau ini makin ke sini, ini makin keras. Nah, kalau nanti udah makin keras, ternyata ini 50 berarti naik ke 60. Ukuran olinya naik ke 60, nanti kalian balikin lagi ke atas. Nah, cara nyetingnya gitu, 50 belakang, 50 depan, nanti kurang keras belakang, nanti yang belakang tinggal dikerasin dulu aja buat sementara pernya. Nanti kalau udah ketemu settingannya, baru kalian ganti olinya. Entah yang belakang dipakein 60, atau misalnya bisa juga, punyanya 40, berarti depan 50, belakang 40, bisa aja sih. Jadi dibedain antara mau bedain naik atau mau bedain turun gitu. Yang penting selisihnya antara depan atau belakang bisa diatur, tapi tergantung dari posisi superballnya gimana, nanti lihat mobilnya seperti apa. Om di manual booknya olinya sekian gitu ya kan. Iya sih, sebenarnya kita nggak menyalahkan manual book juga, tapi kan balik lagi, superball di yang tempat kita main itu kan beda-beda. Kadang juga sirkuitnya juga kita buat sendiri gitu, jadi berkata kita harus memahami di setiap sirkuit itu gimana, superballnya pasti beda-beda. Nah, settingan oli shock ini juga pasti bakal beda-beda. Gitu aja, semoga jelas ya penjelasan saya tentang shock ini. Oke, tadi itu videonya caranya ganti oli shock seperti apa, yang pasti fungsionalnya seperti apa, dengan gak usah terlalu ribet ya. Intinya perhatikan tidak ada kebocoran dan sesuai tadi fungsionalnya gimana caranya, nanti kita tinggal ngebahas masalah fungsionalnya. Kalau saya tadi kan pakai oli ukuran 50 depan, 50 belakang. Kenapa saya bilang 50? Karena 50 itu tengah-tengah, karena 50 itu bisa naik lebih kental atau bisa lebih turun. Karena nyetingnya menurut saya, kalau shock itu kan berhubungan dengan lompat ya. Kalau misalnya bugi teman-teman itu pas lagi superball lompat, dia begini terus nih, angkat gini terus, itu sebenarnya oli belakangnya kurang kental daripada oli depan. Tapi untuk mengetahuinya, pertama kita kasih 50, yang belakang kita adjust dulu nih, lebih kental nih teman-teman nih, kita kencengin nih setelan pernya nih. Nah, ketika setelannya udah dapet, berarti kan ini pernya dikerasin, karena kita berimbang dulu nih, depan 50, belakang 50. Nah, setelannya dulu, jadi yang depan kita paling atas, jas yang pernya, tekanannya kita setel yang paling atas, jadi kan lebih empuk depan, belakang kita turunin jadi belakang lebih keras. Nah, intinya gitu. Ketika emang nanti diperhatikan pas buginya lepas lagi terbang, dia apakah begini. Pokoknya kalau posisinya begini, shock depannya lebih keras daripada shock belakang. Tapi kalau nanti pas lagi di udara mobilnya begini, berarti oli shock belakangnya lebih keras daripada oli shock depan. Pokoknya intinya itu, nanti nyetingnya pokoknya berawal dari 50 dulu, terus teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Wah, ternyata hasilnya begini, berarti belakang kurang keras, ya kan? Gitu. Belakang kurang keras, makanya ibarat kata tinggal nanti teman-teman setting nih, bisa ini nanti 50, ini belakangnya bisa 60, atau misalnya bisa dibalik lagi, misalnya kalau ini 60, ini jadi 50. Terkadang kan jadi kita lebih santai nih teman-teman, ketika mobil di atas itu kan terkadang kalau gini bisa diakali dengan sekian berapa detik kita ngerem gitu, otomatis mobil akan begini di udara. Nah, begitu juga dengan begini, kita harus ngegaspol. Pas lagi di udara kita ngegaspol, makanya mobil bisa jadi begini. Cuman kan lebih nyamannya begitu superball terbang, kita lepas aja gasnya, mobil tuh
bakal bagus sendiri. Nah itu nanti settingannya oli shocknya ini tadi seperti apa. Jadi pokoknya tadi saya jelaskan ketika nanti posisi mobilnya itu menandakan ketika emang begini posisi nose up ngangkat depan, berarti oli shock belakangnya kurang keras. Kalau misalnya begini berarti oli shock depannya kurang keras. Gitu aja. Sekian, terima kasih. Kalau emang ada pertanyaan tulis di kolom komen atau ada masalah teman-teman yang harus kita bantu, kita juga di sini masih belajar bareng ya. Mohon maaf buat para master dan suhu yang lainnya pemain RC. Intinya kita sharing aja, berbagi, sama-sama belajar. Akhir kata, Dimas Putra pamit dengan RH Hobby. Terima kasih.